Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas saham Tugu. Pernah direkomendasikan juga oleh teman-teman kita di channel ini. Seperti biasa, disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Oh ya teman-teman, sorry kalau minggu ini agak jarang banget dari minggu lalu ya karena lagi padat banget di kerjaan. Semoga minggu depan sudah bisa update lagi. Sabtu Minggu kita rilis konten-konten pembahasan saham maupun diskusi saham. Seperti biasa, kita akan bahas mulai dari sekilas sampai nanti catatan akhir untuk menutup video pembahasan Tugu kali ini. So, kita akan mulai dari sekelas perusahaan dulu teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mungkin familiar dengan industri keuangan itu adalah banking, Tugu ini adalah asuransinya gitu ya, asuransinya. Makanya kalau teman-teman misalkan beli rumah ada KPR ada asuransinya, teman-teman beli mobil ada asuransinya, beli motor ada asuransinya. Itulah saya sempat mention di tulisan ini ya, ada sentimen positif dari kebijakan atau pemangku kebijakan mengenai industri asuransi. Tugu sendiri itu udah berdiri cukup lama teman-teman ya. Saya salah hitung nih karena 1981 berarti dia sudah 43 tahun beroperasi. Bukan perusahaan yang baru kemarin-kemarin sore meskipun IPO-nya baru 6 tahunan ya, baru 6-7 tahun, yaitu di 2018. Merupakan anak usaha dari Pertamina dan bergerak di bidang asuransi. Jadi ini Pertamina, ini asuransinya. Dia kalau teman-teman membaca laporan publish expose-nya itu suka nulis ada captive market dan non-captive market. Pada intinya captive market itu adalah market yang spesifik ya, kompetitornya sedikit dan biasanya ini jadi keunggulan dari si Tugu. Sebaliknya non-captive itu sifatnya lebih umum. Next akan kita bahas ya mengenai dua captive dan non-captive ini. Pada tahun 2022 saham Tugu pindah dari papan pengembangan ke papan utama dan 2023 mereka stock split gitu ya, stock split 1:2 yang harganya sempat di 2200-an, 2300, stock split menjadi 1:2 gitu ya, rasionya jadi 1100-an kurang lebih. Nah, itu tadi mengenai sekilas informasi mengenai saham Tugu ini bergerak di bidang apa, dan sekarang kita lanjutkan di bagian kinerja dan keuangan gitu ya. Pada tahun 2023 saham Tugu itu menjadi pembicaraan di para kalangan karena kinerjanya yang begitu loncat gitu ya, signifikan. Kalau teman-teman hanya modal ngelihat kenaikan EPS atau kenaikan laba bersih gitu ya, wah bisa langsung kaget tuh, kenapa nih emiten nih langsung HK gitu ya. Biasanya di saat-saat itu terjadi scalper trader tuh banyak memanfaatkan hal itu. Sebaliknya buat investor ini menarik gitu. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang tadinya biasanya cukup stabil, memang pendapatannya tiba-tiba loncat, dan setelah ditelusuri, kalau teman-teman juga ikut menelusuri atau dapat beritanya, Tugu berhasil memenangkan penyelesaian kasus atas Citylink senilai 867 miliar gitu ya. Jadi inilah yang membuat kuartal 1 2023 kinerjanya Tugu itu benar-benar loncat sangat-sangat signifikan. Menariknya teman-teman, setelah saya hitung dan kalau pendapatan dari kasus ini dihilangkan, sebenarnya kuartal 1 2023 itu Tugu masih bisa mencatatkan kenaikan 300%. Sehingga ini artinya bahwa tanpa ada kasus ini, sebenarnya kuartal 1 tahun lalu gitu ya, 2023, Tugu kinerjanya cukup bagus gitu ya. Tapi berhubung ada ketiban durian runtuh gitu ya, ya fine aja, tapi ingat ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya one time, jadi kita harus sikapi dengan benar gitu ya. Tugu sendiri kalau teman-teman lihat dari kinerjanya secara tahunan dari sisi pendapatan, kalau kita hitung dengan CAGR itu sebenarnya konservatif gitu ya. Konservatif di 6,7% dalam 5 tahun terakhir ini. Bagaimana dengan 2024-nya? Saya singgung 2023 dulu karena ini biar teman-teman bisa dapat bayangan apa yang terjadi dengan kenaikan kinerja yang begitu luar biasa, sehingga kalau teman-teman masuk di saham ini, terus nanti ada yang membandingkan 2023 dengan 2024, pasti hasilnya adalah penurunan gitu. Jadi kita perlu buang dulu atau kita hilangkan dulu kondisi kuartal 1 2023-nya gitu. Nah, apa yang terjadi dengan 2024? Menurut saya, 2024 6 bulan pertama kinerja Tugu juga jempol gitu ya, jempol. Kenapa? Baik asuransi maupun reasuransi yang menjadi dua segmen utamanya itu tumbuh signifikan. Keduanya naik kurang lebih 20%. Teman-teman bisa lihat dari asuransi yang kerugian, mereka naik dari 573 premi brutonya, premi netonya gitu ya, pendapatan premi itu menjadi 769 miliar sekian gitu ya. Sebaliknya reasuransi juga naik di sisi lain dari 948 miliar menjadi 1,26 triliun. Jadi ini kenaikan yang sangat-sangat bagus sehingga totalnya mereka menjadi 2,2 triliun premi mereka di 6 bulan pertama 2024. Di sisi aset dan keuangan, mereka total sudah punya 25 triliun aset, 10 triliun diantaranya adalah ekuitas,
dengan equity ROE 7,6% setahun, net profit marginnya 17%. Cashnya saat ini perusahaan ini punya cash 478 miliar. Dan kalau teman-teman lihat dividen yang diberikan kemarin gitu ya, nanti akan ada penurunan dari jumlah ini. Dan depositonya mereka itu diberangkas punya 3,3 triliun. Anggaplah depositonya mereka level kecil gitu ya, 3% dari 3,3 triliun lumayan gitu ya untuk mensupport kebutuhan operasional dan nambah-nambahin kalau ada premi yang cukup besar perlu dikeluarkan. Di sisi kebijakan dividen menurut saya juga lumayan gitu, teman-teman bisa lihat dari histori tahun ke tahun. Dari 1,5% di tahun 2019 berturut-turut Tugu mengalami kenaikan dari 2,7, 3,4, 4,9. 2023 bagi dividen 2 kali, totalnya jadi hampir 7% gitu ya. Hampir 6%, sorry. Dan 2024 melonjak jadi 10,5% karena ada one time payment dari kasus dengan Citylink sehingga naik 2 kali lipat jumlah dividennya. Dan ini yang tadi saya mention, kita perlu sikapi dengan benar kenaikan kinerja Tugu di tahun 2023 karena ada sumbangan penyelesaian kasus yang mana tidak terjadi di 2024. Artinya jangan harap 2025 kita dapat dividen 2 digit lagi dari Tugu kita, itu nggak bisa seperti itu. Tapi kalau balik ke level 5-6% gimana? Menurut saya masih sangat memungkinkan ya di level 5,6%. Dan ingat 5-6% itu dividen di level 5-6% itu setara dengan 2 kali lipat deposito setahun bank-bank yang besar gitu ya. BCA berapa 2,5%, 2-3% gitu ya. Itu depositonya bank-bank besar. Tapi kalau di Tugu andaikan 5-6% ya itu menurut saya sudah sangat-sangat fair. Dari sisi valuasi teman-teman, Tugu hampir mendekati fair price min PE-nya dalam 5 tahun terakhir di harga 1.250 gitu ya. Kemarin di harga 1.000, dia nggak lama di harga ini. Dan saat ini kalau dihitung PER-nya 5,75 kali dengan PBV 0,44 kali. Gimana? Kalau kalian pakai Benjamin Graham Value, kalian hitung-hitung dengan kondisi ini masih cukup murah dan jadi kelihatan menarik gitu ya. Dengan kondisi yang kinerja pendapatannya kuartal 2 kemarin rilis cukup memuaskan. Nah, apa sih yang menjadikan saya tertarik lagi untuk membahas saham Tugu ini ya? Karena kayaknya udah agak lebih dari sebulan ada yang request, Bang, bahas Tugu gitu ya. Pertama adalah sentimen mengenai 2025 semua kendaraan bermotor wajib asuransi gitu ya. Kalau bagi pemilik kendaraan bermotor roda 4 gitu ya, dibeli dari dealer dan kredit 5 tahun, selama masa kredit itu pasti asuransi ya, itu udah paket tuh. Tapi begitu lepas dari masa cicilan biasanya udah mulai tentatif ya. Sekarang lagi diberlakukan wajib asuransi mulai Januari 2025. Ini sebenarnya ya kalau buat kita para pemilik kendaraan, apalagi kendaraan yang lama nggak diasuransiin kayak motor gitu ya, motor yang juga sudah cukup berumur, ini ya belum jelas sebenarnya secara kinerja. Saya terus terang belum melihat lebih jauh teman-teman seperti apa dampak dari kinerja dari regulasi ini dan untuk kendaraan yang seperti apa tipenya. Tapi terlepas dari itu menurut saya kebijakan ini sangat masif dampaknya kepada industri asuransi karena bakal banyak premi yang masuk gitu ya terkait dengan kebijakan ini gitu ya. Saya nggak yakin apakah kebijakan ini akan berlaku smooth gitu ya, karena ini ujung-ujungnya mengambil dana dari publik meskipun ya bisa diedukasi bahwa punya asuransi itu penting. Saya sendiri prefer kalau mobil asuransi, kalau motor saya ya rasanya kalau motor ke barat-barat misalkan saya taruh di stasiun atau taruh di parkiran itu rasanya masih fine-fine aja gitu ya. Jadi secara sentimen ini positif dan bagi Tugu ini adalah segmen yang disebut non-captive gitu ya. Segmen yang bagi Tugu itu mereka belum banyak dapat premi dari sini. Kalau ini diberlakukan, saya rasa sih sebagai asuransi yang bagian dari BUMN sudah wajar kalau diproyeksikan Tugu dapat kue dari kebijakan ini gitu ya. Jadi dari sisi risiko maupun opportunity gitu ya, kita harus tahu juga bahwa bukan hanya asuransi, tapi semua perusahaan, bahkan personal ya teman-teman, tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Apalagi ini perusahaan asuransi, tidak boleh premi yang masuk ke Tugu itu lebih kecil daripada apa yang mereka bayarkan, bisa boncos gitu ya. Kalau teman-teman nasabah asuransi swasta, kalian juga
kayaknya kapan ya, awal tahun ini atau akhir tahun lalu premi kita diminta naik gitu ya, padahal biasanya kalau asuransi itu cukup lama premi itu dinaikkan, tapi karena banyak perusahaan asuransi yang mengeluhkan biaya kesehatan yang naik, akhirnya terjadilah kenaikan dari premi itu. Saya juga mengalami gitu ya. Nah, dengan kasusnya Tugu, yang menarik adalah saya lihat sejauh ini apa yang mereka bayarkan itu dalam kondisi wajar gitu ya. Apa yang mereka terima, apa yang mereka bayarkan. Jadi saya cukup mengacungi jempol untuk approval asuransinya gitu ya. Analisisnya bagus ya. Pertama jelas kalau dari sektor-sektor yang energi, mereka sudah paham betul lah dengan Pertamina, kapal-kapal yang mereka punya, pengangkutannya gimana, armada-armada yang dibutuhkan, energi dan lain sebagainya, menjadi kaptif market dari revenue stream mereka. Menurut saya sih bagus. Nah, bagaimana dengan nanti mereka masuk ke industri yang non-captive, di mana mereka juga bersaing dengan banyak asuransi lain, berusaha memberikan penawaran yang menarik, jelas sudah mulai harus hati-hati. Karena ketika bermain di segmen yang di luar dari apa yang mereka sudah expert di sana, jelas ada risiko baru gitu ya. Tapi dengan bukti mereka sudah sustain 40-an tahun gitu, dan sekarang mereka juga memang benar-benar mengincar itu, terlepas daripada adanya kebijakan tadi, manajemen itu sudah men-state bahwa mereka ingin masuk ke dalam market yang non-captive seperti otomotif dan lain-lain. Mereka juga didukung oleh deposito 3,3 triliun teman-teman. Lumayan ya, 3-4% kalau mereka dapat dari total 3,3 triliun ini sih lumayan banget buat kasnya perusahaan. Jadi secara story yang paling saya highlight adalah kebijakan tadi ya, kebijakan di mana adanya asuransi wajib bagi semua kendaraan bermotor 24 di 2025. Perusahaan itu sudah terus gitu ya mau ngedevelop bisnisnya, mulai dari ya sektor energi, harta benda, penerbangan, ini yang captive-nya mereka. Lalu mereka mau develop di asuransi kendaraan bermotor, asuransi berbasis syariah, baik itu untuk non syariah ataupun yang untuk retail gitu ya. Kondisinya adalah mereka tuh lagi coba masuk untuk yang retail ini, yang selama ini belum menjadi revenue stream besarnya mereka. Mereka masih fokus di korporasi dan BUMN gitu ya, yang non dari ini nih, yang bukan dari energi, harta benda, penerbangan, rekayasa dan lain-lain. Jadi mereka mau masuk di area yang lain gitu ya. Nah, itulah yang menjadi story yang cukup bagus buat Tugu, karena keseriusan manajemen menggarap hal-hal tadi, dan tadi lagi ya saya mention sekali lagi ada potensi yang bagus dari kebijakan kalau benar-benar dijalankan. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya bisa di demo dan lain-lain itu di cancel lagi, nggak tahu. So, video kali ini saya tutup dengan catatan akhir seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya, kalau baru nemu channel ini, subscribe, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Pertama, kalau ngomongin fundamental Tugu gimana? Oke, gitu ya. Mereka punya basis yang solid kok, kuat. Apalagi mereka adalah anak usaha Pertamina. Pastinya banyak asuransi-asuransi dari Pertamina mengenai perkapalannya, energinya dan lain-lain masuk ke Tugu gitu. Jadi fundamentalnya, pondasinya cukup bagus. Secara keuangan juga solid ya, dari jumlah ekuitas, kemudian fair dividend policy. Kalau duitnya lagi banyak, dividennya tambahin dong, gitu ya kan, namanya nggak fair dividend. Dan itu meningkatkan komposisi deposito mereka, teman-teman. Ini bagus. Dan yang kedua, kinerja mereka di 2024 ini juga menurut saya on track dan mampu membuktikan bahwa ini bukan one time revenue yang habis itu jeblok lagi gitu, tapi mereka membuktikan bahwa ini perusahaan sedang mau develop, meningkatkan kinerjanya dengan lebih signifikan lagi gitu ya. Bagi perusahaan serius, manajemen serius untuk bisa mendevelop pasar yang lain. Tapi kalau key drivernya adalah kebijakan, karena ini massal gitu teman-teman ya, hati-hati kalau kebijakannya ternyata batal gitu ya. Mungkin biasanya batalnya untuk sementara. So, kalau dari saya sendiri, saya kasih Tugu ini rating B gitu ya, rating B dengan target average pembelian tuh bisa di angka kurang lebih 1.000 gitu ya. 5% plus minus average menurut saya masih oke. Dengan target 2.000 rupiah, cerminan 0,8 sekian kali PBV-nya. Strategi belinya karena harga sekarang itu sudah 1.100-an lebih. Cicil buy boleh, ingat ya, yang penting tuh target harga average-nya sih yang bisa kita kumpulin gitu ya. 1.000 plus minus 5%, artinya kalau kita bisa keep di harga 1.030, 1.050, atau 950 menurut saya oke-oke aja untuk bisa kita tahan dulu. Tetapi biasanya gitu ya, kalau saya sendiri mau apapun sahamnya saya jarang beli lamsam, saya lebih suka prefer belinya cicil-cicil santai. Dan pertimbangan exit kalau ternyata tadi satu gitu ya, kalau udah sampai gagal bayar kontrak nenek itu udah serius gitu ya. Tapi sentimen tadi kalau cancel ya itu bisa jadi sentimen yang nggak bagus buat Tugu.
sentimen tuh kadang-kadang nggak langsung impact ke performance teman-teman, tapi just sentimennya nggak diterima dengan baik oleh market karena market udah kadung berharap dengan kebijakan adanya asuransi massal untuk kendaraan bermotor, tiba-tiba cancel, market responnya negatif, sahamnya bisa dibawa turun dengan volatile gitu ya. Tapi kalau itu nggak terjadi, masalah gagal bayar, kontrakannya dan lain-lain, sepertinya manajemen cukup bagus dan bisa dipercaya sih. So itu dia teman-teman pembahasan dari saya kali ini mengenai saham Tugu. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Punya pertanyaan seputar saham-saham lain, mau request apa, tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu di next video guys, God bless you, bye bye.